Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang bab berikutnya, ya, yaitu tentang ismun, ya. Kalau kemarin kita bahas fi'lun, kata kerja, dan sekarang kita bahas ismun, di mana ismun kita jelaskan kemarin bahwa ismun artinya adalah nama, ya. Nama, baik itu nama orang, nama benda, nama warna, nama sifat, ya, nama binatang, nama tempat, ya, maka semua itu masuk dalam kategori ismun. Hanya saja ismun ini terbagi menjadi dua kategori, dua gender, ya. Ada yang disebut dengan muzakkar atau laki-laki, dan ada juga disebut muannas atau perempuan, ya. Kok bisa ada laki-laki dan ada perempuan? Nah, bisa kita lihat di layar. Ismun, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah muzakkar, ya. Sebelahnya adalah muannas. Ya, muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Apa yang menjadi perbedaan antara muzakkar dan muannas? Kapan sebuah nama, sebuah ismun dikatakan muannas dan kapan dikatakan muzakkar? Ya, untuk muannas sendiri ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah diakhiri tak marbutoh. Diakhiri huruf tak marbutoh. Ya, kenapa disebut diakhiri tak marbutoh? Ya, ini contohnya cukup banyak, ya. Contohnya adalah sayyaratun, mobil. Kemudian apa lagi? Madrasatun. Ya. Kemudian apa lagi? Maktabatun, perpustakaan, ya, dan seterusnya. Mobil, sekolah, perpustakaan. Diakhiri tak marbutoh. Nah, lihat di sini, ya, ada tak marbutoh, hurufnya di belakang. Ya, jadi kalau ada ismun yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia adalah muannas atau perempuan. Yang kedua adalah nama dan sifat perempuan. Ya, apa contohnya nama perempuan? Khadijah. Ya, Khadijah. Kemudian Fatimah. Kemudian Aisyah. Ya, Aisyah. Apakah setiap nama perempuan pasti diakhiri tak marbutoh? Ya, tidak juga. Ada yang lain seperti Maryam. Ya, Maryam ini nama perempuan. Kemudian Hindun, ya, ini juga nama perempuan. Atau Zainab juga bisa. Ya, jadi ini adalah nama-nama perempuan meskipun tidak diakhiri tak marbutoh. Kemudian kata yang lain adalah sifat perempuan. Ya, di mana sifat perempuan yang ana maksud adalah seperti ummun, ibu. Ya, ibu ini sudah pasti perempuan. Ya, bintun. Ya, ini adalah anak perempuan. Kemudian ukhtun. Ini adalah saudari perempuan, ya, saudara perempuan atau saudari. Ya, kemudian jaddatun, ya, nenek. Ya, ini juga sudah pasti perempuan. Ya, ini yang Anda maksud sifatnya perempuan. Ya, ini sudah pasti dia perempuan. Yang ketiga adalah jumlah. Oh, salah.
jumlah ganda dan jamak. Ya. Apa maksudnya jumlah ganda? Benda-benda yang memiliki pasangan-pasangan, maka dia dikategorikan muannas. Ya. Contoh, ainun. Ya. Ainun itu jumlahnya 2, yaitu mata. Ya, ainun jumlahnya 2. Udhunun jumlahnya 2. Ya. Yadun atau tangan jumlahnya 2. Ya, jadi mata, telinga, tangan, ya maka ini termasuk dalam kategori muannas atau perempuan karena jumlahnya 2 atau ganda atau berpasangan. Apakah yang benda yang berpasangan ini selalu anggota tubuh? Ya, tidak juga. Ada juga seperti hiza, ya artinya sepatu, atau na'lun, ya artinya sendal. Ya, di mana dia kita ketahui jumlahnya memang 2, maka dia adalah muannas. Atau jawrabun, ya kaus kaki. Ya, kaus kaki juga disebut muannas ya karena jumlahnya 2. Lalu bagaimana yang jumlahnya jamak atau 3? Ya, jamak itu 3 sampai 10 ya. Maka dia dikategori benda yang muannas, ya benda yang perempuan. Misal, qalamun itu bentuk mufrad. Kalau bentuk jamaknya adalah aklam. Ya, maka dari segi bahasa, aklam adalah perempuan. Kitabun, buku. Ketika buku itu jumlahnya banyak, maka menjadi kutubun. Nah, maka kutubun ini menjadi muannas. Ya, maktabun, ya menjadi makatib. Ya, menjadi makatibun. Ya, meja-meja. Ya, kalau ini pulpen-pulpen, buku-buku, ya, meja-meja, ya, madrasah menjadi madaris, ya, sekolah-sekolah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jumlahnya jamak atau jumlahnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka dia menggunakan kategori muannas atau perempuan. Oke, nah, tutup. Dan yang terakhir, ya, kalau Ana bilang untuk lebih mudah memahami, Ana biasa menggunakan istilah dari sananya. Ya, dari sananya. Kenapa disebut dari sananya? Karena dia ini bukan dari salah satu ya 3 yang kita sebutkan di atas. Ya, dia tidak berakhiran tak marbutoh, dia bukan nama atau sifatnya perempuan, jumlahnya juga bukan ganda atau jamak. Ya, dia berdiri sendiri. Ya, dan ini biasa kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, di mana mereka disebutkan dengan kategori perempuan. Apa saja? Contohnya adalah ya, syamsun. Ya, matahari. Ya, matahari ini dikategorikan sebagai perempuan. Ya. Kemudian ardun, bumi. Ya, bumi juga dikatakan sebagai perempuan. Kemudian apakah harus benda langit, ruang angkasa? Ya, tidak juga. Ya, ada kata yang lain seperti narun, api. Ya, api juga disebut sebagai muannas. Ya. Mengapa ini semua 3 ini disebut sebagai muannas? Ya, itulah tadi Ana sebut sebagai dari sananya. Ya, memang sudah dari sananya seperti itu. Yang kita dapatkan dalam Al-Quran, mereka disebut sebagai muannas, ya, sebagai perempuan. Apakah ini saja? Masih ada yang lain. Ya, ini hanya 3 contoh saja. Ya, hanya 3 contoh saja. Masih ada yang lain. Baik, ini yang bisa kita berikan contoh untuk yang muannas. Nah, sekarang kita kembali ke muzakkar ya. Muzakkar. Nah, untuk muzakkar sendiri adalah mereka yang di luar dari 4 kategori ini. Ya, di luar dari 4 kategori. Ya, misalnya kita sebutkan benda tadi namanya kolamun. Ya, kolamun artinya pulpen.
ya maka dia adalah laki-laki, ya, atau muzakkar. Kemudian kitabun, ya, kitabun juga laki-laki. Maktabun, ya, ini juga laki-laki. Namun mereka yang laki-laki ini bisa berubah menjadi muannas atau perempuan kalau dia jumlahnya jamak atau banyak, ya, baik itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Di sini menjadi aklam, kemudian menjadi kutubun, kemudian makatib. Ya, jadi kalau jumlahnya banyak dia berubah menjadi muannas. Kemudian nama sifat perempuan diganti menjadi nama orang laki-laki. Ya, nama orang laki-laki. Ya, misalnya Muhammadun, ya. Kemudian Umar, ya. Kemudian Utsman, kemudian Ali, ya, dan seterusnya. Maka nama orang laki-laki ini adalah laki-laki, muzakkar, ya. Sekiranya ada nama laki-laki tapi diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia tetap dikategorikan sebagai laki-laki karena hukum asalnya dia adalah nama laki-laki. Ya, contoh misalnya Hamzah. Ya, Hamzah nama orang laki-laki. Kemudian Muawiyah. Ya, ini adalah nama orang laki-laki. Ya, atau Tolha. Ya, ini juga nama orang laki-laki. Ya, jadi meskipun dia diakhiri tak marbutoh, tidak menandakan dia muannas, melainkan memang nama ini diperuntukkan untuk laki-laki. Ya, jelas ya? Ya, jadi itu saja penjelasan dari muzakkar, di mana mereka ini di luar dari empat poin yang kita sebutkan, perbedaan muannas dan muzakkar. Ya, nah, sekarang Anda berikan contoh-contoh latihan. Anda berikan 5 saja ya. Kata yang pertama adalah sahatun, baitun, bintun, syajarotun, kemudian Aisyah. Ya, apakah ini perempuan? Apakah ini perempuan, 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 atau adakah yang laki-laki di sini? Ya, silakan dijawab dulu masing-masing di rumah, kemudian kita bahas dan alasan mengapa dia laki-laki atau mengapa dia perempuan. Baik, sudah? Ya, kita bahas. Yang pertama, sahatun, muzakkar atau muannas? Ya, muannas ya, karena dia berakhiran tak marbutoh. Ya, jadi meskipun kita mungkin tidak tahu artinya, tapi karena ada tak marbutoh di belakang, maka dia adalah perempuan atau muannas. Ya, sahatun artinya halaman. Baitun, apakah dia muzakkar atau muannas? Ya, jawabannya adalah muzakkar. Ya, dia tidak masuk dalam 4 kategori muannas. Ya, baitun artinya rumah. Ya, dan ingat baitun ini akhirannya tak maftuhah. Ya, tak yang terbuka. Ya, kalau marbutoh ya melingkar, kalau tak maftuhah dia terbuka. Ya. Dan dia bukan dalam kategori muannas melainkan muzakkar. Bintun ya anak perempuan atau putri. Ya, maka menggunakan kata muannas. Ya, dia masuk dalam kategori muannas ya karena dia memang sifatnya perempuan. Kemudian syajarotun. Ya, ini apa? Perempuan. Kenapa?
ya, karena diakhiri tak marbutoh. Ya, mungkin kita juga tidak tahu artinya apa. Yang penting ada tak marbutoh, sudah berarti muannas, gitu ya. Ya, syajaratun artinya pohon. Ya, dia masuk dalam kategori muannas. Kemudian Aisyah, ya ini sudah jelas perempuan ya, karena nama perempuan ya, karena nama perempuan. Tapi demikian pembahasan kita hari ini, yaitu pembagian ismun, di mana terdiri dari muzakkar dan muannas. Muannas diakibatkan dari 4 kategori ini, adapun yang muzakkar atau laki-laki di luar dari 4 kategori yang ada di muannas. Baik, demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.